Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga yang menonton video pada hari ini diberikan kesehatan dan diberikan semangat dalam belajar matematika. Baik, untuk kegiatan hari ini, Ibu akan menyampaikan dan membahas tentang soal-soal tentang bunga tunggal. Nah, minggu kemarin kan saya sudah memberikan materi gitu ya, dan contoh-contoh soal tentang bunga tunggal. Nah, hari ini kita akan lebih mendalami lagi tentang bunga tunggal. Baik, langsung contoh soal yang pertama. Di sini soalnya adalah mencari besar bunga. Soalnya sebagai berikut. Aning memiliki tabungan di Bank Jaya sebesar Rp600.000 dengan mendapat bunga 12% setiap tahunnya. Besar bunga yang diperoleh Aning setelah 3 tahun apabila ia tidak pernah melakukan penarikan uang adalah, oke, kita bahas ya anak-anakku semuanya. Yang pertama, kita tulis apa saja yang diketahui di soal. Dari soal, kita bisa mengetahui ada tabungan sebesar 600.000 ya. Kita sebut dengan modal awal yaitu Rp600.000. Kemudian bunga 12%, berarti B itu 12% per tahun. Jadi bunganya kita tulis per tahun ya. Jadi biar tahu bedanya nanti kalau ada bunga yang tiap bulan. Lalu di sini ada 3 tahun. 3 tahun itu kita sebut dengan N. 3 tahun. Lalu yang ditanyakan adalah besar bunga yang diperoleh Aning. Oke, yang ditanya itu adalah besar bunga selama 3 tahun. Oke, kita akan mencari bunga. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang rumus umum untuk menghitung bunga. Jadi bunga atau yang kita simbolkan dengan B besar itu kan bisa dicari dengan modal awal dikalikan dengan persentase bunga dikalikan dengan lama waktu menabung gitu ya. Oke, maka B ini M-nya tadi adalah 600.000 dikali bunganya persentasenya adalah 12% dikali N-nya di sini tahun ya. Karena di sini bunga sama lama waktunya sudah sama-sama tahun, berarti ini langsung dikali dengan 3. Nah, kemudian tinggal kita hitung. Untuk menghitungnya seperti biasa kita sederhanakan dengan menyederhanakan ini ya, dicoret ya. Ini 100-nya dicoret dapat 1. Ini 02-nya kita juga coret. Sehingga tersisa apa di sini? Tinggal 6.000 gitu kan. Dikali 12 kali 3 yaitu 36. Sehingga 6.000 dikali 36 yaitu 216.000. Nah, jadi besar bunganya yaitu 216.000. Ini jawabannya. Gitu ya. Soal kedua, masih mencari besar bunga. Jadi biar lebih terampil. Soal yang kedua, Bu Ida memiliki tabungan di Koperasi Anugrah sebesar Rp150.000 dengan mendapat bunga 18% per tahun. Bu Ida belum pernah melakukan transaksi penarikan uang tabungannya. Besar bunga yang dimiliki Bu Ida setelah 8 bulan adalah, nah ini caranya sama persis dengan yang nomor 1, cuman bedanya apa di sini? Bedanya lama waktunya di sini adalah dalam bulan. Satuannya itu 8 bulan, kalau tadi itu kan tahun ya. Oke, sama. Kita selesaikan bersama. Oke, yang diketahui. Nih, ada tabungan awal ya. Jadi modal awalnya itu Rp150.000. Kemudian mendapat bunga 18%, berarti persentase bunganya 18%. Lalu ada lagi adalah lama waktu menabung, yaitu N-nya kita tulis 8 bulan. Terus jangan lupa yang persentase bunga tadi adalah per tahun. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya, bahwa di sini bunganya itu hanya 1 tahun
untuk 1 tahun, sedangkan menabungnya itu selama 8 bulan ya. Berarti nanti yang satunya bulan harus kita jadikan tahun. Jadi nanti dibagi dengan 12. Terus yang ditanyakan apa di sini? Ditanyakan adalah masih sama ya, bunga atau simbolnya B besar. Oke, kita bahas. Berarti untuk mencari bunga tadi ya, modal dikali persentase bunga dikali N gitu kan. Tapi karena di sini N-nya itu dalam bulan, berarti harus kita samakan supaya tahun kita bagi dengan 12. Terus M-nya 150.000 dikali persentasenya 18% dikali 8/12. Nah, setelah itu seperti biasa kita sederhanakan dulu 100 dengan 150.000 ya. Kemudian ini 8 sama 12 dibagi 4 dapat 2 ya untuk 8. 12 dibagi 4 dapat 3. Nah, kemudian masih ada lagi yang bisa dicoret? Masih. Nih, 3 dengan 18 bisa. Ya, ini 3 dengan 18. 3 dibagi 3 dapat 1, 18 bagi 3 dapat 6. Nah, dengan demikian bisa kita tulis ini 1.500 dikali 6 kali 2 yaitu 12. Nah, berapa ini? Berarti 100, bukan 100 ya. 180 itu adalah 15 kali 12. Nah, tinggal kita tambahi 02 yaitu hasil akhirnya 18.000. Itu adalah bunganya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 sekarang mencari persentase bunga. Kalau yang pertama dan kedua tadi kan soalnya mencari bunganya. Nah, sekarang kita mencari persentasenya. Oke, soalnya adalah Nana menyimpan uang sebesar 5 juta rupiah di sebuah bank. Setelah 8 bulan, jumlah simpanan uang Nana menjadi 5.400.000 rupiah. Besar bunga per tahun yang diberikan bank tersebut adalah, oke, kita tulis apa saja yang diketahui. Yang diketahui, yang pertama ada modal awalnya ya, yaitu M sebesar 5 juta rupiah. Kemudian selain M adalah waktu meminjam, yaitu N-nya selama 8 bulan. Kemudian jumlah simpanan uang Nana menjadi 5.400.000. Berarti jumlah simpanan uang Nana ini artinya modal awal ketika dia menyimpan uang ditambah dengan bunga. Berarti kita tulis sebagai modal akhir gitu ya, M akhir, yaitu Rp 5.400.000. Nah, atau 5.400.000 rupiah. Oke, yang ditanyakan itu adalah bunga per tahunnya. Artinya adalah persentase bunganya. Nah, atau B ya. Oke, kita jawab dulu bersama. Nah, dari soal ini kita bisa menghitung bunganya dulu ya. Bunganya itu tidak selalu M kali B kali N. Gitu ya, tergantung yang diketahui di soal. Kalau yang diketahui ada modal awal dan modal akhir, maka bunganya ya dari modal akhir dikurangi M, modal awal. Nah, modal akhirnya adalah 5.400.000 dikurangi 5 juta. Berarti bunganya sebesar 400.000 rupiah. Nah, ini bunganya. Kemudian untuk mencari persentase bunga, kita gunakan rumus yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk mencari bunga, itu kan caranya tadi ya, modal kali persentase dikali N ya.
N-nya, tapi karena dalam bulan berarti harus N per 12. Nah, bunganya kan tadi sudah kita hitung, yaitu sebesar Rp400.000. Ini kan, sama dengan M-nya adalah 5 juta. Jadi M-nya adalah modal awalnya atau tabungan awalnya. Dikali B-nya yang akan kita cari, ya. Berarti kita tetap tulis dengan B, gitu ya. Dikali dengan N-nya 8 per 12. Nah, untuk menghitungnya seperti ini, langkah yang pertama kita sederhanakan dulu. Jadi di sini 400.000 sama 5 juta. Kalau di sini adalah bentuknya perkalian seperti ini, bisa kita coret untuk nolnya. Ini ada 0,5 kita coret. 0,5-nya punyanya 5 juta kita coret juga. Nah, ini. Berarti yang di sini kan tinggal 50, yang di sini tinggal 4. Lalu 8 sama 12-nya. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Ini kan? Maka tinggal kita lanjutkan menghitungnya. Untuk soalnya yang ruas kiri masih 4 sama dengan ruas kanannya ada 50 dikali, nah ini, B dikalikan 2, berarti 2B per 3, ini ya. Kemudian, nah ini, 4 sama dengan 50 kali 2B, 100B dibagi 3. Nah, kemudian kan kalian sudah mengerti perkalian silang ya, berarti 4 kita kalikan dengan 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 100B. 12 sama dengan 100B. Berarti B-nya adalah 12 per 100. Ya udah ketemu B-nya adalah 12 per 100. Artinya 12%. Nah, itulah bunganya. Bunganya adalah 12%. Lanjut ke soal nomor 4. Tentang mencari persentase bunga. Soalnya adalah sebagai berikut. Ibu menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Setelah 1 tahun, uang ibu menjadi 1.150.000 rupiah. Persentase bunga yang diterima ibu selama setahun adalah, nah ini kan kita akan mencari persentase bunga. Baik, kita bahas lagi bersama. Yang diketahui di soal itu ada yang pertama adalah modal awal ya, modal awal dan modal akhirnya diketahui. Untuk simpanan awal yaitu 1 juta rupiah. Kemudian modal akhirnya adalah 1.150.000 rupiah. Kemudian di sini ada waktunya adalah setahun, berarti N-nya itu adalah 1 tahun. Lalu yang ditanyakan di soal adalah mencari persentase bunga. Berarti yang ditanyakan adalah B kecilnya itu berapa? Gitu kan? Oke, kita jawab bareng-bareng. Untuk mencari B kecil di sini, berarti kan kita harus menggunakan rumus yang bunga sama dengan M kali N kali B kecil gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kita harus cari dulu bunganya tuh berapa. Nah, bunga kan dicari dengan melihat selisih antara modal akhir dengan modal awalnya kan. Berarti kita cari dulu selisihnya antara 1.150.000. 1.150.000 dikurangi dengan 1 juta. Sehingga selisihnya ketemu 150.000. Nah, inilah adalah bunga dari 1 tahun. Kemudian kita gunakan. Biasanya kan untuk mencari bunga itu kan modal kali persentase dikali N, gitu kan. Nah, bunganya kan tadi udah kita hitung yaitu 150.000. Sama dengan modalnya berapa? Modalnya adalah 1 juta.
Nah, untuk 1 juta nanti kita kalikan dengan B-nya kan tetap karena yang akan kita cari dikalikan dengan N. N-nya yaitu 1 tahun. Selanjutnya, nah kita sederhanakan dulu. Kayak tadi, kalau bentuknya di sini perkalian, bisa kita coret untuk ruas kiri sama ruas kanan. Tapi kalau di sini penjumlahan nggak bisa ya. Oke, kita coret. Di sini yang ruas kiri 150.000, 04-nya kita coret. Yang ruas kanan 1 juta, 04-nya juga kita coret ya. Nah, sehingga tersisa ruas kirinya adalah 15. Ruas kanannya yaitu 100 kali B. Dengan demikian, B-nya ya berarti 15 dibagi 100. Nah, inilah adalah bunga dari bank yang diberikan oleh ibu. Jadi bunganya karena 15/100 ya kita ubah aja ke bentuk persen, 15%. Jadi jawaban dari nomor 4 adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 5. Mencari modal akhir. Soalnya adalah Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Jika Pak Budi meminjam uang tersebut selama 6 bulan, maka keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi adalah, baik, kita langsung aja. Di situ yang diketahui, yang pertama ada modal awal. Sebesar berapa? 1 juta rupiah. Selain modal awal ada bunga. Persentasenya ya, berarti B kecil itu 18% per apa? Per tahun. Selanjutnya, yang diketahui adalah lama waktu, berarti N-nya sebesar 6 bulan. Nah, yang ditanyakan itu adalah keseluruhan nominal, artinya modal akhir, yaitu modal awal nanti kita tambah dengan bunganya dulu. Baik, kita selesaikan. Berarti untuk mencari modal akhir kita butuh bunga selama 6 bulan. Nah, kita hitung dulu bunganya. Berarti modal kali persentase bunga dikali N per 12. Lagi-lagi N per 12 karena di sini lama waktunya masih dalam bentuk bulan. Kalau di sini sudah dalam bentuk tahun, ya langsung kita kalikan N saja. Oke, M-nya modalnya adalah 1 juta dikali persentase bunganya 18% dikali lama waktunya adalah 6 bulan dibagi 12. Langkah selanjutnya kita sederhanakan, 100 di sini kita coret. Lalu 6 sama 12 kita coret, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung. Berarti yang di sini adalah berapa nih? 10.000 ya. 10.000 dikali 18 kali 1 18 dibagi 1 kali 2 2. Nah, 18 sama 2 masih bisa kita sederhanakan. 18 bagi 2, 9, 2 bagi 2, 1. Sehingga hasil akhirnya 10.000 kali 9, yaitu 90.000. Itu untuk bunganya. Itu 90.000. Maka modal akhirnya, ya berarti tinggal modal awal ditambah bunga. Modal awalnya adalah 1 juta, ditambah 90.000 bunganya yang sudah kita hitung. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1.090.000 rupiah. Itu adalah keseluruhan nominal yang harus dibayarkan oleh Pak Budi kepada bank. Jadi jawabannya yang B. Nah, demikian ya 5 soal terlebih dahulu. Untuk 5 soal yang berikutnya bisa kalian simak di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.